Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Hafiz Rahmianto dari 10 MIPA 4 SMN 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan suatu praktikum, yaitu menentukan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Nah, apa sih dan bagaimana sih cara menentukannya? Yang pertama, papan berukuran minimal 1 meter. Di sini saya gunakan 1 meter lebih, kemudian menggaris, dan yang pasti bebannya dong. Dan di sini saya gunakan massa 1 kilogram. Dan yang perlu dipersiapkan juga adalah aplikasi Firefox yang sudah di-download di Play Store. Jadi masuk ke aplikasinya, habis itu klik menu inclination buat ngukur sudut kemiringannya nanti. Dan juga kita juga butuh stopwatch nih buat ngukur waktunya nanti. Oh iya, sama satu lagi, penyangga. Bebas pakai apa aja. Caranya simple banget, susun benda, papan, dan penyangga kayak di video tuh. Habis itu, dorong papannya pelan-pelan sampai benda kelihatan mau meluncur ke bawah. Nah, udah kan tuh. Habis itu baru deh ukur kemiringan papan pakai aplikasi Firefox tadi. Nah, kalau udah, catat deh tuh hasilnya. Nah, lakuin percobaannya sampai 5 kali percobaan ya. Pertama, ukur dulu nih lintasan benda akan meluncur pakai penggaris. Di sini saya pakai acuan ujung benda yang di bawah. Nah, ternyata pas tuh 1 meter. Kalau udah, taruh papan di kemiringan yang lebih besar daripada percobaan statis. Tujuannya sih biar benda bisa langsung meluncur aja gitu ke bawah. Habis itu atur deh tuh kemiringan papan luncur. Di sini saya pakai sudut kemiringan 30,5 derajat. Nah, di sini kita juga butuh nih nyiapin satu alat lagi namanya stopwatch buat ngukur waktu benda meluncur nanti. Nah, stopwatchnya ini bisa gunain aplikasi yang ada di smartphone kalian. Kalau udah siap, langsung aja deh lakuin percobaannya. Nanti waktu meluncur benda dicatat dan ya, lakuin ini juga sampai 5 kali percobaan ya. Nah, kita masuk ke perhitungan gesek statisnya nih. Jadi, data-data yang udah tadi kita kumpulin nih, dirata-ratain tuh. Nah, kalau di sini rata-ratanya menjadi 22,818 derajat. Karena bendanya masih dalam keadaan diam, maka percepatannya sama dengan 0. Begitu pula dengan gaya-gaya yang bekerjanya, sama dengan 0. Maka dapat kita jabarin nih, mg sin theta dikurangi mg cos theta kali mu s itu sama dengan 0. Mg sin theta sama dengan mg cos theta dikali mu s, sehingga mu s sama dengan mg sin theta per mg cos theta. Nah, mg dibagi mg sama dengan 1 ya. Maka sin theta per cos theta itu sama dengan tan theta. Maka mu s sama dengan tan theta. Tinggal masukin aja deh tuh rata-rata dari tetanya ke persamaan. Jadi tan 22,818 derajat hasilnya mendekati 0,421. Nah, kita masuk ke perhitungan koefisien gesek kinetisnya nih. Oke, yang pertama kita harus cari tahu dulu nih hal-hal yang kiranya perlu untuk menyelesaikan perhitungannya, seperti panjang lintasan atau S sama dengan 1 meter, M benda atau massa benda sama dengan 1 kilogram, sudut kemiringan papan atau tetanya sama dengan 30,5 derajat, dan data waktu meluncur nih yang tadi kita ukur, yang bisa 1,5 sekon, 1,12 sekon, 1,13 sekon, 1,12 sekon, 1,6 sekon. Nah, itu dirata-ratain tuh. Nah, rata-ratanya hasilnya 1,096 sekon. Nah, di sini bendanya udah bergerak ya. Karena bendanya udah bergerak, maka ada percepatan nih. Nah, untuk mencari rumus percepatan kita gunakan persamaan GLBB S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, karena bendanya ini kita buat meluncur bebas, maka percepatan awalnya sama dengan 0. Maka karena percepatan awalnya sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi S sama dengan setengah AT kuadrat. Karena kita ingin mencari A, ya udah tinggal dibuat aja. A sama dengan 2S per T kuadrat. Lanjut, rumus dari sigma F sama dengan M dikali A. Di mana sigma F ini bisa kita jabarin nih menjadi mg sin theta dikurangi mg cos theta dikali mu k. Sama dengan M dikali percepatan. Percepatannya tadi udah diketahui 2S per T kuadrat. Nah, karena di setiap suku-sukunya ini mengandung nilai M, variabel M,
kita bisa bagi tuh kedua ruas dengan M, sehingga dapat nih persamaan G sin theta dikurangi G cos theta dikali mu K sama dengan 2S per T kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan G sin theta, menghasilkan negatif G cos theta dikali mu K sama dengan 2S per T kuadrat dikurangi G sin theta. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan min G cos theta sehingga dihasilkan mu K sama dengan 2S per T kuadrat dikurangi G sin theta per negatif G cos theta. Nah, ini dia persamaannya. Sekarang tinggal kita masukin aja deh nilai-nilainya. Jadi mu K sama dengan 2 dikali S, S-nya sama dengan 1 meter, dibagi sama 1,096 kuadrat dikurangi 10 sin tetanya tadi 30,5 derajat dibagi sama negatif 10 kali cos tetanya tadi 30,5 derajat. Sehingga kalau misalnya kalian hitung dengan kalkulator saintifik, hasilnya mendekati 0,396. Kesimpulannya, diperoleh nih koefisien gaya gesek statis yaitu 0,421 dan koefisien gaya gesek kinetisnya sebesar 0,396. Nah, angka-angka ini udah sesuai nih ya sama konsep yang menyatakan bahwa koefisien gaya gesek statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gaya gesek kinetisnya. Sekian praktikum menentukan koefisien gesek kinetis dan gesek statis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.